Oke, selamat pagi, siang, dan selamat malam, Bu Riana. Perkenalkan, sebelumnya saya Gordon Kakari Samosir. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perusahaan properti dan real estate saya, yakni perusahaan PT Bumi Serpong Damai atau disingkat dalam kode saham adalah BSDE. Next. Oke. Pertama, PT Bumi Serpong Damai Tbk merupakan salah satu pengembang properti dan real estate terbesar serta terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1984, perusahaan ini dikenal sebagai pionir dan pengembang utama dari proyek Kota Mandiri BSD City. Sebagai bagian dari Sinarmas Land Group, BSDE menjalankan kegiatan bisnis yang mencakup pengembangan properti, komersial, investasi properti, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel, serta jasa terkait properti. Sebagai perusahaan publik di Bursa Efek, kinerja keuangan BSD menjadi tolak ukur penting bagi sektor properti nasional. Pada tahun 2023, BSDE mencatatkan kinerja keuangan yang solid dan didukung oleh stabilitas ekonomi dan insentif dari pemerintah di sektor properti. Next. Oke. Masuk ke bab 2, yakni perhitungan rasio. Pertama, ada yang namanya current ratio. Itu merupakan alat ukur yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu ada collection period, yakni rasio yang mengukur rata-rata lamanya waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengkonversi piutangnya menjadi kas. Rumusnya adalah rata-rata piutang dibagi penjualan dikali 360 hari. Lalu ada debt to equity ratio, itu membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Lalu ada times interest earn, itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga atas utangnya menggunakan laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Lalu ada gross profit margin, untuk mengukur persentase laba kotor yang dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rumusnya penjualan dikurang HPP, hasilnya dibagi dengan penjualan. Terakhir ada net profit margin. Rasio ini menunjukkan berapa persen dari setiap rupiah penjualan yang akhirnya menjadi laba bersih. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Next. Oke. Masuk ke bab 3 adalah likuiditas. Pertama ada current ratio. Berdasarkan data current ratio yang tertera pada diagram, PT BSD menunjukkan kinerja likuiditas yang cukup kuat dalam konteks industri properti. Pada tahun 2023, current ratio perusahaan ini tercatat sebesar 2,47, yang berarti aset lancarnya 2,47 kali lipat dari kewajiban lancarnya. Lalu memasuki tahun 2024, current ratio PT BSDE mengalami penurunan menjadi 2,16. Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan rata-rata industri yang turun menjadi 2,22. Secara komparatif, posisi PT BSD jauh lebih kuat dibandingkan dengan PT Alam Sutra yang current rasionya di bawah 1, yakni 0,79 di tahun 2023 dan 0,76 di tahun 2024. Lalu ada PT Sumarekon
yang hanya sekitar 1,20 sampai 1,31. Namun likuiditasnya BSD masih kalah jauh jika dibandingkan dengan PT Pakuwon yang masih sangat tinggi di level 4,77. Lalu ada collection period. Di sini PT BSDE menunjukkan performa terbaik dalam mengelola piutang. Di sini tercatat 8,2 hari untuk PT BSDE pada tahun 2023. Lalu mengalami perbaikan signifikan menjadi 6,92 hari di tahun 2024. Artinya BSDE hanya membutuhkan waktu kurang dari 9 hari untuk menagih piutangnya, di mana 8,36 untuk 2003 dan 7,15 rata-rata perusahaan properti. Lalu ada PT Alam Sutra berada di posisi kedua dengan relatif baik collection periodnya. Lalu ada Summarecon yang mencapai 15,81 hari di tahun 2003 dan 2024-nya 8,78 kali. 8,78 hari. Next. Itu ada profitabilitas. Profitabilitas di sini PT Pakuwon mencatat gross profit margin tertinggi sebesar 1,4, jauh melampaui rata-rata industri. Angka ini menunjukkan efisiensi produksi dan strategi penetapan harga yang sangat superior. PT BSD memiliki gross profit margin sebesar 1,2. Lalu PT Alam Sutra mencatat gross profit margin sebesar 0,8 dan itu berada di bawah rata-rata industri. Sedangkan PT Summarecon memiliki gross profit margin terendah sebesar 0,50, jauh di bawah rata-rata industri. Secara keseluruhan, PT Pakuwon menjadi perusahaan dengan profitabilitas kotor terkuat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan properti lainnya. Oke, next itu ada net profit margin, di mana PT Pakuwon mencatat net profit margin tertinggi, yakni 0,38 pada tahun 2003 dan 0,36 pada tahun 2024. Angka ini melampaui rata-rata industri sebesar 0,22. Lalu ada PT BSD mencatat sebesar 0,17 pada 2023 menjadi 0,32 pada 2024. Lalu PT Alam Sutra mengalami penurunan dari 0,16 menjadi 0,02 pada 2024. Lalu ada PT Summarecon naik dari 0,16 menjadi 0,17 pada tahun 2024. Lalu ada solvabilitas, itu adalah untuk debt to equity ratio. PT BSD mencatat sebesar 0,97 pada tahun 2003 dan menurun menjadi 0,94 pada tahun 2024. Lalu PT Pakuwon hanya mencatat 0,48 untuk tahun 2003 dan 2024-nya 0,47. Lalu sementara PT Alam Sutra itu 0,97 di 2003 dan 2024 0,94. PT Summarecon 1,53 untuk 2023 dan 2024-nya 1,42. Lalu ada times interest earn, di mana PT Pakuwon mencatat sangat tinggi di angka 7,27, jauh di atas rata-rata industri. Untuk tahun 2003 dan 2024 juga sama, 7,23 dan jauh melampaui rata-rata industri.
Lalu sementara PT BSD itu mencatat 2,4 pada tahun 2003 dan 2024-nya 4,5. Sementara PT Arab Sutra 1,7 untuk 2003 dan 2024-nya 1,10. Lalu PT Sumarekon untuk tahun 2023 2,8 dan 2024-nya 3,2, dan rata-rata industri itu sebesar 3,54 di tahun 2023 dan 4,1 di tahun 2024. Next. Oke. Kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menunjukkan fundamental keuangan yang kokoh dan kompetitif dalam landscape industri properti Indonesia. Dari aspek likuiditas, PT BSDE masih mempertahankan current ratio-nya sebesar 2,16 yang meskipun mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Lalu ada collection period PT BSD sebesar 6,92, mengindikasikan bahwa PT BSD berhasil dalam manajemen piutang dan efektivitas konversi kas. Lalu dari sisi solvabilitas, perusahaan menerapkan pendekatan kehati-hatian. Terlihat dari debt to equity-nya sebesar 0,94 dan times interest earn sebesar 7,23. Dan terdapat beberapa rekomendasi dari saya. Pertama, dalam rangka mengantisipasi tren penurunan likuiditas, manajemen disarankan untuk melakukan optimisasi struktur modal kerja melalui diversifikasi sumber pendanaan jangka pendek dan aset lancar. Kedua, keunggulan kompetitif dalam efisiensi penagihan perlu dikonsolidasi melalui implementasi sistem penagihan digital yang terintegrasi dan penguatan kebijakan kredit agar debt to ratio-nya semakin menurun. Dan terakhir, sebagai langkah pengembangan analisis, manajemen direkomendasikan untuk melakukan stress testing terhadap sensitivitas kinerja keuangan terhadap volatilitas suku bunga dan fluktuasi pasar properti. Oke, sekian dari saya sebagai yang menjelaskan tentang PT Bumi Serpong Damai. Sekian, terima kasih.